gua akan kasih hadiah berupa pulsa nih geng. Total pulsanya ada 200.000. Caranya kalian harus Assalamualaikum gengs, balik lagi sama gua Rizky Sultan Magang. Oke. Di channel gua Rizky Only TV. Oke gengs, di video gua sebelumnya gua udah share soal desain tank akuarium gua ya gengs. Sombong amat. Kemarin juga gue udah janji sama kalian kalau gue di video kali ini mau sharing soal media filter yang gue pakai ya gengs. Nah jadi sebelum ke media filter gue, kalian harus tahu dulu nih gengs, media filter itu ada apa aja sih yang umum dipakai buat akuarium pada umumnya. Oke, jadi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ada di bawah sini. Di mana? Di sini ya. Nah, ada di bawah sini tombol subscribe-nya. What the fuck? Dan untuk di akhir video nanti gua akan kasih kabar gembira nih buat kalian. Jadi kalian tonton terus sampai akhir videonya, dan kabar gembira apa yang akan gua kasih ke kalian nih, geng. Oke, balik lagi ke topik ya, geng. Nah, jadi hari ini gua mau sharing soal media filter yang gua pakai. Jadi harus kalian tahu media filter itu ada dua macam geng. Yang pertama ada media filter biologis. Nah yang kedua ada media filter kimiawi. Nah apa aja sih media filter biologis yang sering kebanyakan orang pakai? Contohnya yaitu ada media filter biobol, ada media filter bioring, media filter biofoam, ada kristal bio, dan juga karang jahe nih guys. Fungsinya apa media filter biologis ini? Jadi media filter biologis ini gunanya sebagai rumah bakteri nih guys. Nah kenapa kita harus pelihara bakteri nih di akuarium kita? Karena bakteri ini manfaatnya lumayan bagus nih guys buat menjaga kualitas air akuarium kita. Karena bakteri-bakteri ini akan menguraikan zat-zat amoniak yang ada di dalam air akuarium. Nah, zat amoniak ini dihasilkan dari kotoran-kotoran ikan atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam akuarium nih, guys. Nah, kenapa harus diuraikan zat amoniak ini? Karena kalau dibiarkan zat amoniak ini lama-kelamaan akan menjadi sumber penyakit bagi ikan kesayangan kalian, geng. Nah, maka dari itu sepenting inilah penggunaan media filter biologis nih, geng. Dan yang kedua ada media filter kimiawi. Nah, media filter kimiawi ini contohnya batu zeolit. Nah, gunanya buat apa? Atau manfaatnya apa batu zeolit ini? Nah, jadi batu zeolit ini karena dia sebagai media filter kimiawi, dia bisa menyerap kandungan-kandungan zat kimia yang ada di dalam air nih, geng. Are you sure about that? Zat kimia apa aja yang bisa diserap oleh batu zeolit ini? Nah, batu zeolit ini khususnya bisa menyerap kandungan zat-zat kimia yang berunsur logam. Nah, seperti zinc, silver, lead, kobalt, dan nikel nih, geng. Sehingga kualitas air akuarium kalian tetap terjaga nih, geng. Dan ikan pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, selain itu, batu zeolit juga mampu menstabilkan kadar amonia di saat filter biologis digunakan nih, geng. Dan batu zeolit juga bisa menstabilkan nilai pH air nih, geng. Nah, jadi itu manfaat penggunaan dari batu zeolit. Nah, terus kira-kira media filter apa ya, geng, yang Sultan Magang ini pakai sekarang? Sombong amat. Jadi media filter yang gua pakai nih, gengs. Nah, kayak di bawah ini nih, geng. Semua media filter ini yaitu media filter jenis biologis. Jadi yang pertama ini gua pakai biofoam, gengs. Nah, jadi air masuk disaring oleh kapas hijau. Nah, di bawah kapas hijau itu gua pakai biofoam buat rumah bakteri. Selain itu gue juga pakai biobol, gengs. Terus
gua tambah kapas putih di akhir penyaringan. Nah, kapas putih ini fungsinya buat menyaring kotoran-kotoran yang kecil, gengs, yang nggak tersaring di penyaringan yang pertama, yaitu di kapas hijau. Nah, gue punya alasan tertentu kenapa gue pakai media filter ini, gengs. Gue cerita latar belakangnya dulu ya, gengs. Oke. Awalnya gue pakai media filter yang kayak gini nih, gengs. Tapi ternyata 2 minggu yang lalu ikan gua keserang jamur. Jadi badannya dipenuhi jamur, siripnya rusak karena jamur. Jadi gua mau nggak mau harus treatment arwana gua untuk pemulihan. Nah, gua treatmentnya di sini pakai garam ikan. Nah, kalian tahu lah sifatnya garam itu seperti apa. Jadi sifatnya garam itu dia akan mengikis. Jadi semua media filter yang berbahan keramik dan bebatuan dia akan terkikis. Nah, kikisannya itu akan masuk ke dalam akuarium. Jadi si airnya ini akan keruh, gengs. Nah, dari itu ketika gua pakai garam ikan, gua buang semua media filter yang terbuat dari keramik dan bebatuan. Nah, jadilah sekarang gue pakai media filter yang terbuat semuanya dari bahan plastik yang gak akan terkikis oleh garam. Nah, itu alasan gue kenapa sampai sekarang gue pakai media filter yang kayak gini, geng. Oke. Karena sampai saat ini ikan gue masih dalam masa treatment, dan gue rasa untuk penggunaan garam ikan ini juga cukup efektif untuk membunuh jamur dan untuk menghambat pertumbuhan alga atau lumut di dalam akuarium, geng. Oke, geng, mungkin ini aja yang bisa gue share ke kalian soal media filter yang gue pakai sekarang. Dan jika kalian suka sama video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan seperti yang gue bilang di awal video tadi, gue akan kasih hadiah buat kalian nih, geng. Nah, jadi gue akan kasih hadiah berupa pulsa nih, geng. Total pulsanya ada 200.000 buat 2 orang subscriber gue yang beruntung. Nah, caranya kalian harus subscribe, lalu like, share ke teman-teman kalian, terus kalian komen di kolom komentar, dan saran atau masukan yang bagus, nanti akan ada kesempatan buat dapetin hadiah pulsa dari gua nih, geng. Nah, untuk informasi pemenangnya kalian tunggu di video gua selanjutnya ya, gengs.